Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di channel GG TV bersama dengan Pak Ferry. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi bangun ruang sisi datar. Jadi bangun ruang sisi datar ini ada 4 anak-anak yang akan kita pelajari. Yang pertama kubus, balok, prisma, dan limas. Seperti apa materinya? Pantengin terus video ini anak-anak ya, supaya kalian mengetahui ya apa itu balok, prisma, kubus, dan limas. Seperti itu anak-anak ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini hanya 2 saja, kubus dan balok. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Jadi yang belum melakukan absensi, silahkan lakukan absensinya anak-anak ya. Buka Google Classroom kalian, cari link absennya, dan lakukan absensi. Dan pesan teman kalian tetap lakukan 3M anak-anak ya, supaya kita tetap sehat, sehingga kita bisa bertemu nanti pada saat pembelajaran tatap muka. Oke, kita akan langsung materi. Pantengin baik-baik. Kubus. Oke, kita akan belajar kubus sekarang. Ya, kubus. Nah, apa sih itu kubus anak-anak ya? Apa ini definisi kubus ini? Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Ini adalah kubus. Kalau contohnya dalam dunia nyata, itu apa anak-anak? Ya, ada yang namanya dadu anak-anak ya. Jadi dadu itu adalah salah satu wujud nyata dari kubus. Seperti itu ya. Apalagi anak-anak, ya bak mandi kalian tuh ya, bak mandi kalian yang ada tutupnya itu ya. Itu adalah kubus. Dan masih banyak lagi contohnya anak-anak ya. Silahkan kalian cari. Nah, ini gambar kubus nih. Ya. Ini gambar kubus nih, lihat ya. Jadi ini kubus. Oke. Jadi kubus ini dia itu memiliki 6 buah sisi ya. 12 buah rusuk, jadi namanya sisi yang di bawah nih. 12 buah rusuk, dia ada punya 12 rusuk nih, kantik-kantiknya nih ya. Atau garis-garisnya ini namanya rusuk. Dan 8 titik sudut nih, sudut B, C, 8. Jadi penamaan kubus itu dilakukan dengan menyebutkan titik sudutnya anak-anak ya. Jadi misalnya ini kita urutkan dari bawah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi namanya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Unsur-unsur kubus. Nah, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur kubus. Yang pertama, sisi kubus atau bidang namanya ya anak-anak ya. Sisi kubus adalah bidang berbentuk persegi yang membatasi kubus. Jadi bentuknya adalah persegi. Ingat ya, jadi sisi kubus berbentuk persegi. Kubus dibatasi oleh 6 sisi seperti yang Pak Guru bilang tadi ya, yang berbentuk persegi, di mana semua sisi kubus itu adalah kongruen. Jadi kongruen itu artinya dia sama, anak-anak ya. Dan sisi yang berhadapan sejajar. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini biar kamu tahu mana sisi kubus. Nah, inilah sisi kubus anak-anak ya. Jadi ini kubus, ini yang atasnya adalah sisinya ya. Kubus itu ingat mempunyai 6 sisi. Ingat, dia punya 6 sisi. Yang pertama sisi depan dan belakang. Nih depan belakang, depan belakang. Ini dia A, B, F, E dan C, D atau D, C, G, H boleh ya. Ini sisi kiri kanan ya, depan belakang, kiri kanan ya, atas bawah. Itu adalah sisi kubus, depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Jadi ada 6. Jadi ada 6 sisi yang membentuk kubus. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Yang kedua ada rusuk ya. Jadi rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 sisi pada kubus. Itu adalah rusuk. Jadi rusuk kubus itu ada 12 ya. Nah, jadi dia mempunyai 12 rusuk seperti itu. Jadi perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini dia. Nah,
ini adalah contoh rusuk kubus. AE ini adalah rusuk ya. Jadi biar lebih jelas ini dia ya. Nah, kubus itu mempunyai 12 rusuk. Jadi dia itu 4 tidur di bawah atau 4 rusuk alas ya. Di bawah nih. AB, BC, CD, DA. Nih Pak Guru transformasikan ke sini ya. Gambar ini Pak Guru bahas sini. Jadi 4-nya berdiri lagi. Ya. 5, 6, 7, 8. 4-nya tidur di atas atau rusuk atasnya ya. 9, 10, 11, 12 kalau kalian lihat ya. Sesuai penamaannya. Ya, jadi dia mempunyai 12 rusuk seperti itu. Titik sudut. Ya. Titik sudut kubus adalah titik potong antara 3 rusuk. Jadi dia titik potong antara 3 rusuk. Jadi kubus itu mempunyai 8 titik sudut. Ya. Oke. Ini titik sudutnya. Biar kamu lihat nih ya. Ini gambar kubus. Yang mana ya? Titik sudut A, titik sudut B, C, D. Ada 4 di bawah. E, F, G, H. Jadi dia ada adalah 8. 4 di bawah titik sudutnya, 4 di A, di atas. Seperti itu anak-anak ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus. Oke. Diagonal sisi atau diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Yang mana sih namanya Pak? Diagonal sisi atau diagonal bidang? Sebentar, aku buat gambarnya ya. Terdapat 12 diagonal sisi. Jadi dia punya 12 diagonal ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang ada 12. Ini kalian lihat anak-anak di gambar kubus ya. Ini adalah contoh diagonal sisi atau diagonal bidangnya ya. Nih. Yang depan itu diagonal bidangnya adalah EB. EB ini dan AF nih, dia menyilang. Kalau diagonal pasti menyilang anak ya, namanya diagonal. Ini yang samping ada BG dan FC, begitu plus terusnya ya. Jadi kalau satu bidang aja mempunyai 2, maka 6 bidang punya 12 seperti itu anak-anak ya. Nah, di sini pada bidang ABFE ya, jadi diagonalnya AF sama BE. Kalau pada bidang DCGH, diagonal bidangnya adalah DG sama CH. Kalau pada bidang ADHE, maka diagonal bidangnya adalah AH sama DE. Kalau diagonal bidang BCGF, maka diagonal bidangnya adalah BG dan CF. Kalau pada bidang ABCD, maka diagonal bidangnya adalah AC dan BD. AC, BD. Kalau pada bidang EFGH, maka EG sama FA. EG sama FH. Jadi itu diagonal bidangnya. Jadi rumus untuk menghitung panjang diagonal sisi atau diagonal bidang kubus adalah S akar 2. Bagaimana caranya? Sebentar akan diberikan contoh soal. Oke. Diagonal ruang pada kubus. Oke. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Tuh, itu diagonal ruang. Oke. Jadi diagonal ruang kubus itu saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi 2 diagonal ruang yang sama panjang. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini biar kamu tahu ya, mana sih diagonal ruang. Nah, ini diagonal ruang nih. Jadi kalau diagonal bidang itu dia melintasi di bidangnya. Kalau diagonal ruang dia melintasi ruang kubus ya, bangun ruangnya. Jadi dalam ruangan istilahnya. Ya, kalau bidang kan pinggir-pinggirnya gitu ya. Ini contohnya ya. Diagonal ruang yang pertama ada HB atau BH ya, ini salah satu contoh ya. Yang kedua ada ya DF. Jadi yang mana lagi Pak? Nih EC, ada lagi ada CE. Ada lagi Pak? Nih ada lagi satu GA. Ini adalah diagonal ruang pada kubus. Jadi rumus untuk menghitung panjang diagonal ruang kubus adalah S akar 3. Ini rumusnya. Ya.
bidang diagonal pada kubus. Nah, bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Pak Guru ulangi. Ya, bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk oleh dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Ruwet Pak kedengarannya. Ya, sekarang contoh gambar masih biar cepat ya. Terdapat 6 diagonal bidang pada kubus. Nah, ini yang dimaksud anak-anak ya. Oke. Ini diagonal bidang. Jadi dia dua diagonal bidang. Ini diagonal bidang 1, diagonal bidang 2. Ini rusuk yang sejajar maksudnya. Nah, inilah yang gambar inilah yang dimaksud. Ya, gambar persegi panjang inilah yang dimaksud diagonal bidang. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kita buat nih ya, banyak nih ya. Jadi ada diagonal bidang ABGH, silahkan dicari di sana ya. CDEF ya, CDEF, tarik ini terbentuk sebuah gambar nanti, dan seterusnya. Ada BCHE, ada ADGF, ada bidang diagonal ACGE, ada diagonal bidang DBFH. Jadi totalnya ada 6. Totalnya ada 6 diagonal bidang. Dan satu hal yang harus kalian ketahui adalah, bidang diagonal itu berbentuk persegi panjang, bukan persegi anak-anak ya. Bidang diagonal kubus itu berbentuk persegi panjang. Ya, harus ditekankan. Jadi bukan berbentuk persegi. Ya. Oke. Ini luas bidang diagonal kubus, rumusnya adalah S kuadrat akar 2. Oke. Oke, ini kubus mempunyai jaring-jaring anak-anak ya. Oke. Jadi kalau ini gambar kubus anak-anak ya. Jadi ini kalau gambar kubus ini, kalau kita bedah istilahnya, kalau kita buka itu, maka dia akan bisa berbentuk seperti ini. Ada yang bentuknya seperti gambar yang ini, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini juga bisa, ini juga bisa. Ada banyak anak-anak ya. Jadi ada banyak contoh jaring-jaring kubus anak-anak ya. Jadi kalau kita buka kurang lebih bentuknya seperti ini kubus. Ya. Oke, ini jaring-jaring kubus anak-anak. Jadi unsur yang membentuk kubus. Oke. Luas permukaan kubus anak-anak. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas dari seluruh bidang yang membatasi kubus. Di luas seluruh bidangnya. Oke. Nah, ini kalau kubus ini Pak Guru bedah dulu dia jadi jaring-jaring kubus. Nah, kubus itu kan unsur pembentuknya kan persegi. Anak-anak ya. Maka ini luas satu persegi kan S kali S sama dengan S kuadrat. Seperti itu anak-anak ya. Ini dia S kuadrat. Lalu karena dia ada 6 di sini, karena ada 6 sisi, maka dia rumusnya adalah luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat atau 6 kali S pangkat 2. Seperti itu ya. Contoh ya, sebuah kubus mempunyai panjang sisi 5 cm ya, disuruh mencari luas permukaan kubus. Jangan jawab. Diketahui S nya 5, luas permukaannya berapa? Jawab. Luas permukaan sama dengan 6 kali S pangkat 2. Oke anak-anak, 6 kali S pangkat 2. 6 kali 5 kuadrat sama dengan 6 kali 25. Ingat ini dikuadratkan dulu, jangan 6 kali 5 baru dikuadratkan. Salah. Dikuadratkan dulu baru ketemu 25. 6 kali 25 150. Jadi luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Anak-anak, jadi kalau besok ada gambar kubus yang nggak ada tutupnya, maka luas permukaannya itu adalah 5 kali S kuadrat anak-anak ya. Ini tergantung ya. Ini kalau kubus yang biasa kan ada 6 sisi. Tapi kadang-kadang di soal itu ada yang nggak ada tutupnya dibilang. Maka rumusnya adalah 5 kali S kuadrat. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Volume kubus. Oke, ini ada kubus misalnya ya, kubus yang besar gitu ya. Kubus yang besar. Kita akan masukkan kubus-kubus kecil di sana. Nah, gitu dia. Jadi ya, kalau luas permukaan itu kan
luas dari sisinya, maksudnya ya pinggir-pinggirnya, depan belakang kiri kanan atas bawah. Sedangkan kalau volume itu, ini kalau kubus kecil ini dimasukkan ya berapa dia muat. Jadi itu dia. Jadi dia itu isinya, isi di dalamnya itu berapa muatnya. Jadi itu adalah volume kubus. Jadi ini kubus yang besar, yang kosong, kita akan masukkan kubus satuan yang kecil-kecil. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan volume kubus. Seperti itu anak-anak ya. Jadi rumus dari volume kubus adalah apa? S pangkat 3 atau S kali S kali S. Seperti itu anak-anak. Ya. Contoh. Oke, jadi ini sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 7 cm ya. Tentukan volume dari kubus tersebut. Oke, penyelesaian kita akan pasang. Diketahui S sama dengan 7. Dapat dari mana 7 nih? Ini soal ada 7 ya. Ditanya volume kubus. Jawab. Oke. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Kok ini Pak? Ya karena volume ditanya. Tadi kan luas permukaan. Sama dengan S-nya berapa? 7. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 7 pangkat 3 itu 343. Jadi volume kubus tersebut adalah 343 cm kubik. Seperti itu. Ya. Ini Pak Guru kasih bonus nih, contoh soal 1 nih. Sebuah kubus mempunyai panjang sisi 6 cm. Tentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, luas bidang diagonal, luas permukaan, dan volume kubus. Oke. Ada kubus panjangnya 6 cm. Oke. Kita akan jawab sekarang. Ketahui. Maaf, ini 6 maksudnya ya. S-nya 6. Jawab. Panjang diagonal bidang itu adalah S akar 2. Tadi ya udah dikasih rumusnya ya. S-nya diganti dengan angka 6. Ya. Angka 6 akar 2. Selesai. Kalian bisa mencari panjang diagonal bidang ini dengan menggunakan rumus Pitagoras, anak-anak ya. Sama aja dapatnya segini. Ini cuman udah cara cepatnya seperti itu. Kalau pakai Pitagoras boleh juga. Ya. Panjang diagonal ruang itu rumusnya adalah S akar 3. Maka di sini S-nya tinggal diganti. S-nya berapa? 6. Tinggal diganti 6 akar 3. Selesai sampai di sini. Yang C, panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang itu rumusnya adalah S akar 2. Maka di sini, mohon maaf, S kuadrat maksudnya. S kuadrat akar 2. S kuadrat, maka di sini ganti S-nya dengan 6. 6 kuadrat kali akar 2. Maka di sini ketemulah 36 akar 2. Seperti itu. Luas permukaan kubus. Ya, luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 S kuadrat. 6 kali S kuadrat ya. 6 kali 6 kuadrat. Dengan 6 kali 6 kuadrat berapa? 36. Maka ketemulah di sini 216 cm persegi. Seperti itu anak-anak ya. Volume kubus. Volume kubus itu rumusnya S pangkat 3. S pangkat 3 itu artinya 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu artinya 216 cm persegi. Kebetulan sama ya anak-anak ya. Oke. Baik anak-anak, itu tadi materi dari kubus. Semoga kalian memahami materi ini. Jika ada yang tidak paham atau belum dipahami, silahkan tanyakan nanti di kolom komentar anak-anak ya. Silahkan komentar, tolong pertanyaannya sehingga kalian mendapatkan nilai keaktifan. Selamat pagi.